Untuk penanganan KIPI itu kejadian ikutan pasca vaksin bisa ditangani di rumah sakit dan jangan takut, itu tercover semua oleh BPJS. Efek samping atau gejala-gejala 3 jenis vaksin yang sudah ada nih sekarang, entah Moderna, entah Sinovac, AstraZeneca, itu semuanya tergantung individunya masing-masing. Satu, yang kedua nanti soal penularan tuh potensi juga kan. Keluhan disebabkan karena pasca vaksin ada juga yang tidak. Kalau kita mau vaksin, mau berangkat vaksin, lihat kondisi kita. Kita dalam keadaan sehat dulu, gitu ya. Tidak dalam keadaan sakit. Misalnya kita lagi panas, lagi batuk, nggak usah divaksin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abulaka Arkaida di rubrik Jogja Bangkit. Hari ini kita kedatangan tamu, seorang dokter, Direktur Rumah Sakit Daerah Kota Jogja ya Bu ya, RSUD Wirosaban ya Bu ya. Kami disebut dengan Rumah Sakit Jogja. Oh, Rumah Sakit Jogja ya. Ibu Ari Yunita. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Apapun yang terjadi dalam situasi sekarang kan harus sehat ya Bu? Sehat, tetap semangat. Ya Bu, ini studio kita yang sederhana ini, di sela-sela ya mungkin jadwal kalau akhir pekan harus bersama keluarga. Tidak. Oh tidak Bu ya? Kalau rumah sakit itu kan 6 hari kerja. Oh iya Bu ya. Iya. Kita jadi tetap 6 hari kerja sampai Sabtu. Oke, jadi di sini juga bagian dalam masih waktu dinas berarti ya Bu ya? Ini bagian dari katakanlah tugas dari kantor nanti kan untuk mensosialisasikan bagaimana sih kondisi pandemi kita hari ini gitu, khususnya di Kota Jogja gitu. Oke Bu, bisa cerita sedikit mungkin keadaan atau kondisi proses penanganan pandemi di Kota Jogja, mungkin berkaitan dengan ketersediaan peralatan di rumah sakit. Monggo Bu. Kalau dari rumah sakit ya, kalau kami rumah sakit Jogja kan rumah sakit yang ditunjuk oleh Kemenkes sebagai rumah sakit rujukan COVID ya, Kemenkes oleh Kemenkes. Sehingga pada saat tahun 2020 bulan Maret kami ditunjuk, kami menyediakan kamar sebanyak baru 4. 2020 Maret. Setelah bergulir semakin meningkat, kami tahun 2020 kita sampai 16 kamar. Dari 4, 8 menjadi 16. Setelah 16 trennya langsung meningkat lagi, Desember kita disuruh sampai ke 40. Desember Januari itu sampai 2021 kita membuat kamar sampai harus, karena trennya waktu itu naik ya, sampai menjadi 40 sampai Januari Februari itu 2021 kita sampai harus membuat 40 kamar. Trennya naik lagi nih, waktu itu sampai 2021 itu trennya naik dari 40 kita naik lagi, suruh naik sampai kemarin Juli kita harus karena naik kita menjadi 80 kamar. Karena supaya pemerintah itu, Pemkot itu menyediakan supaya warga kota itu kalau sampai menderita COVID bisa tertangani dengan baik. Sehingga kita menyediakan 80 bed untuk khusus COVID di RSUD kota. Nah seperti itu Bapak. Jadi, alhamdulillah sampai Agustus ini, kan trennya sudah mulai agak turun. Nah turun, kita tetap nyediain 80 bed untuk COVID, tapi kita sudah mulai berpikir gini, pasien-pasien yang non COVID juga harus kita tangani. Jangan kita hanya terpikir untuk COVID saja, yang non COVID juga harus kita tangani dengan baik. Kasihan ya non COVID, sehingga kita harus memikirkan untuk yang non COVID. Waktu pada saat bulan Juli memang trennya lagi naik sekali,
sehingga di situ semua masyarakat, maksudnya kasusnya meningkat, kebutuhan oksigen meningkat. Nah itu yang menyebabkan kita penanganan yang non COVID atau operasi non COVID yang kita turunkan, maksudnya yang masih bisa ditunda. Nah sekarang bulan Agustus ini sudah mulai biasa lagi, pasokan oksigennya lancar, semuanya lancar, sehingga kita seperti biasa lagi untuk bisa menangani COVID dan non-COVID. Begitupun operasi kita bisa menangani COVID dan non-COVID. Mungkin itu. Artinya ketersediaannya cukup lah untuk kondisi sekarang ya Bu ya? Sekarang alhamdulillah cukup. Karena kalau di bulan Juli sampai awal Agustus kan sungguh ya Bu ya? Sungguh yang maksudnya, tapi kita kan rumah sakit umum daerah ya Pak, di mana kita di backup oleh Pemkot, sehingga kita harus, jadi kita tetap jalan, tetap melaksanakan karena kita di backup semua oleh Pemkot. Nah kalau kaitannya dengan kondisi kan Jogja masih PPKM level 4 ya Bu ya? Masih betul. Nah itu koreksi Ibu apa kira-kira kok apa masih tinggi tapi apa sudah turun atau bagaimana ya pertimbangan dari pemerintah ya? Karena ini kasusnya agak menurun, tapi jangan lengah ya. Oke. Walaupun turun kita masih merawat loh. Hari ini kita merawat masih 27 pasien COVID. Masih ya Bu ya? Masih. Di rumah sakit lain pun juga masih menangani pasien COVID. Sehingga kita juga jangan lengah. Tetap prokesnya harus jalan. Betul. Di mana-mana kita pakai masker. Kalau bisa tidak terlalu banyak berkumpul, gitu ya, menghindari makan bersama. Kalau kita masih ngumpul-ngumpul ngopi-ngopi bareng kan kita suka lupa lepas masker, kita makan bersama. Nah itu yang kita harus benar-benar jaga. Tetap. Berarti akhir bulan ini kemungkinan level untuk Kota Jogja turun lah ya Bu ya, DIY lah gitu ya. Kemungkinan insya Allah turun lah Bu ya. Inginnya ya, inginnya kita pingin untuk levelnya mungkin PPKM turun, tapi tetap prokesnya harus tetap jalan. Betul. Karena apa? Kalau nanti ini kita lengah, ya saja sedikit saja, akan trennya naik lagi. Kita kan tidak tahu di sekitar kita, makanya tetap harus tracing, screening itu tetap jalan. Kami di rumah sakit pun juga jalan. Jadi misalnya begini, kalau pasien-pasien yang datang di rumah sakit kami yang untuk dirawat inap, tetap kita lakukan screening untuk COVID, tetap dilakukan swab antigen, gitu. Kalau untuk dirawat inap, kalau dia positif, ya rawat inapnya yang khusus COVID. Kalau dia negatif, rawat inapnya yang non COVID, seperti itu. Karena tetap kita kan tidak tahu di sekitar kita apakah kita terinfeksi apa tidak. Nah tadi kan kenapa kemudian saya menanyakan soal ketersediaan tadi ya baik nakes, peralatan, kenapa segala macam itu. Kemarin misalkan kita tengok podcastnya Pak Menkes, itu ada hasil dari penelitian tuh 15% orang meninggal tuh di IGD katanya. Karena Delta ini kan sangat mengerikan katanya kan. Jadi ngantri karena keterbatasan kan ya kita mungkin memaklumi lah situasi itu kan memang banyak sekali kan di antara Juli sampai awal Agustus itu kan. Yang kemudian itu berkaitan dengan ketersediaan. Artinya kalau ada keterlambatan itu kan ya taruhannya itu tadi kan Bu. Iya, jadi sebetulnya bukan meninggalnya itu banyaknya di IGD, sebetulnya tidak. Meninggalnya itu antri di IGD sebetulnya enggak. Jadi kita tuh IGD itu di ruang IGD screening. Iya betul. Kita men-screening. Makanya kadang-kadang kalau yang sekarang bagus nih Pemkot menerapkan kalau yang pasien yang positif misalnya COVID gitu ya, mulai mempunyai ada gejala, itu kan dianjurkan untuk di shelter. Nah ini yang penting Bu, harus ditekankan ini Bu. Nah itu kan fungsinya di shelter. Kenapa? Dengan di shelter itu bisa terpantau dengan baik. Oh dia sudah mulai ada gejala nih, sudah mulai ada keluhan. Kan kita ada rumah sakit yang saya itu rumah sakit RSUD Kota itu adalah rumah sakit tipe B. Di mana rumah sakit tipe B itu adalah merawat pasien-pasien dengan COVID yang sedang ke berat. Ada rumah sakit pemerintah ya rumah sakit Pratama itu kan rumah sakit pemerintah juga kota
yang dimana dia COVID-nya ringan, sehingga kalau sudah masyarakat yang terkonfirmasinya itu sudah di shelter, otomatis kan terpantau nih, sudah mulai nih gejala-gejala dia batuk, sudah tidak mencium, sudah mulai ada gejala sesak, masuklah ke Pratama. Ringan ya Pak? Karena ringan, masuk. Nanti kalau misalnya ini di shelter ini kok dia udah mulai sudah mulai sulit untuk bernafas, masuknya ke kami, rumah sakit kota. Itu lebih mudah. Tapi kalau misalnya di rumahnya masing-masing, otomatis kan sulit terpantau. Satu, yang kedua nanti soal penularan tuh kan potensi juga kan. Terpantau, terus otomatis kan kita nggak tahu, nih OTG kan lebih banyak tuh Pak. Nah sulit terpantau, dan satu lagi juga bisa memudahkan penularan di rumahnya itu sendiri. Seperti itu, kecuali rumah yang ditempati itu memang sudah mandiri, misalnya dia punya kamar mandi sendiri, tempat ruangan tidur sendiri, dia benar-benar di ruangan itu sendiri, itu masih bisa. Tapi kan jarang tuh Bu. Makanya dengan pemantauan itu, makanya kan sekarang kita berkoordinasi dengan bagus ya, ada puskesmas, rumah sakit, dan shelter. Jadi pantau dari puskesmas dulu, dia lapor di puskesmas. Setelah dilapor puskesmas, ini tidak layak untuk isoman di rumah, masukkan di shelter. Nanti di shelter itu akan terpantau, ini harus masuk rumah sakit, masuk di kita. Itulah linknya. Nah, kalau misalkan saya sebagai masyarakat Kota Jogja Bu ya, artinya anjuran dari Pemkot itu kalau misalkan gejala apalagi positif kan usahakan walaupun OTG itu harus isoman di shelter terpusat ya. Anda kan misalkan saya sebagai masyarakat, apa yang mesti saya lakukan? Kadang kan masyarakatnya kan bingung. Terus juga jaminan ketika nanti kita di shelter terpusat itu apa gitu, sehingga merasa kadang kan di lapangan banyak misalkan mereka ada lebih baik di rumah aja misalkan karena ya mungkin itu situasi karena banyak ya secara nasional, artinya ada keluhan pantauan dari dokternya kurang, misalnya soal vitamin ini kalau isoman sendiri kan lebih maksimal gitu kan. Nah itu apa Bu, sehingga masyarakat tuh ya sudah kalau memang ada gejala apalagi positif ya harus ke shelter terpadu gitu. Di shelter itu kan sebetulnya di situ ada terjamin, ya maksudnya terjamin adalah semua kebutuhan makan itu terjamin. Jadi kan yang penting kalau itu kan tes kesehatannya, maksudnya satu. Kedua di situ kan ada dokter itu memantau. Jadi dokter itu bisa lewat telemedicine atau video call namanya, video call. Keadaan Bapak Ibu seperti apa, itu terpantau dengan baik. Makanya kenapa di shelter dianjurkan untuk membawa HP. Kalau tidak orang tuanya merasa orang tua saya tidak mengerti, kan ada pendamping di situ. Nah, seperti itu. Nah, terpantau dengan jelas. Jadi gizinya terpantau, kesehatannya terpantau, seperti itu. Jadi shelternya sekarang itu kan benar-benar yang shelternya ya dari awal dibuat di manage seperti itu. Nah tadi kalau mau laporan bagaimana Bu? Biar kalau mudah gitu, biar nggak kontak gitu. Jadi gini, pertama kalau kita terkonfirmasi, mau cek lab di mana saja, bisa di lab swasta, dan kita kan lapor ke puskesmas terdekat. Nanti dari puskesmas terdekat itu akan terpantau dengan baik. Dia akan melihat di situ kan ada mereka tahu apakah ini kondisinya bisa layak di rumah, isoman di rumah, atau dia harus masuk rumah sakit atau harus masuk shelter. Nah dari kondisi itu dari puskesmas itu yang melaporkan. Kan sekarang berkoordinasi dengan Kodim ya, dengan Kodim dengan Polres kalau nggak salah. Kalau memang dia memang tidak layak di rumah, tinggal kontak dengan puskesmas akan dijemput. Dijemput dimasukkan di shelter. Seperti itu Bapak. Nanti dari shelter itu akan dipantau. Apakah dia harus tetap di shelter atau dimasukkan di rumah sakit? Di rumah sakit. Begitu. Nah ini kita berbicara vaksin Bu. Ini kan hal yang penting juga sekarang ini. Apalagi target Kota Jogja ini kalau hasil podcast kita sama Pak Wawali kemarin, Pak Wakil Wali Kota dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Jogja itu ya
Oktober lah mungkin, September, bahkan September tuh harus selesai itu ya, mentok-mentoknya Oktober ada karena itu berkaitan dengan ketersediaan vaksin lah nanti ya. Nah ini mungkin kalau sama Ibu sebagai dokter dan juga direktur rumah sakit Jogja gitu kan, lebih berbicara teknis lah itu Bu, karena di masyarakat itu kan sering ada rasa ketakutan gitu loh Bu, kalau misalkan jenis vaksinnya apa, misalkan apa Sinovac atau AstraZeneca ini atau apa gitu, apalagi yang terbaru kan misalnya Moderna gitu. Nah ini Ibu mungkin menjelaskan dan meyakinkan masyarakat bahwa ini nggak apa-apa gitu loh, kalaupun ada demam tuh ya gejala hal biasa, tapi kan yang terpenting kesehatan jangka panjangnya gitu. Nah, gitu Bu. Jadi gini, memang kan kalau yang menentukan jenis vaksin itu adalah kebijakan dinas kesehatan. Kalau kami rumah sakit itu adalah menangani. Jadi rumah sakit itu adalah untuk melaksanakan vaksin juga. Vaksin yang ada jadi semua rumah sakit Jogja buka juga memilih ya. Mau di rumah sakit, mau di mana saja, mau di puskesmas silakan. Nah, tapi untuk penanganan KIPI, KIPI itu kejadian ikutan pasca vaksin itu bisa ditangani di rumah sakit dan jangan takut, itu tercover semua oleh BPJS. Begitu. Jadi kami ada jadi kita ditunjuk oleh dinas kesehatan untuk melaksanakan vaksin di rumah sakit dengan target per hari misalnya 100 orang. Jenis vaksinnya itu sudah di drop oleh Dinkes. Bisa Sinovac, bisa AstraZeneca, bisa Moderna. Moderna memang pada saat ini masih fokus ke nakes kesehatan. Nah, untuk 3 jenis ini efek sampingnya kan tergantung individunya masing-masing. Sehingga setiap orang yang mau divaksin itu melihat keadaan dirinya sendiri. Misal, kalau dia faktor usia lanjut, nanti kan dirinci. Apakah dia punya penderita sakit demam, diabetes, kencing manis ya, tekanan darah tinggi, kita bisa berkoordinasi dengan dokter yang merawat. Gitu. Untuk menentukan apakah kadar misalnya dia diabetes atau kencing manis. Apakah kadar kencing manis saya seperti ini boleh divaksin apa tidak? Nanti kalau dokternya bilang boleh, ya lanjutkan untuk divaksinasi. Nah itu kalau yang usia lanjut ya, karena kan usia lanjut itu punya riwayat penyakit. Kalau yang mempunyai riwayat penyakit, termasuk juga yang usia di bawah 50 tahun, atau di usia di bawah, kan pertama di atas 59, sekarang di bawah 59 ya. Sekarang kan 18 tahun sampai kan gitu ya. Nah itu juga ditanya, maksudnya gini, kita kan di situ ada screening vaksin, di mana ditentukan di situ ditanya apakah mempunyai riwayat penyakit. Kalau dia punya riwayat penyakit, misalnya asma, apakah dia pada saat itu serangan akut? Nah, kalau serangan akut, dia tunda dulu dengan vaksin. Tapi kalau dia tidak punya serangan akut dan dia pengobatan rutin normal, boleh dilakukan vaksin. Gitu. Terus nanti pada saat dilakukan vaksin, terus mempunyai gejala setelah vaksin itu ada gejalanya, duh kok saya jadi panas, saya jadi ini sesek, di situ kan ada. Kalau misalnya dia mempunyai habis divaksin ada gejala, misalnya dia gejalanya di panas, kan boleh dikompres dulu, pertama dikompres dingin. Dan bisa dikompres dingin. Kalau saya masih sakit nih, masih kemeng atau masih itu, boleh kita minum paracetamol yang mudah aja. Paracetamol itu fungsinya bisa untuk menghilangkan sakit dan bisa untuk menghilangkan kalau dia timbulnya panas. Itu bisa seperti itu. Jadi efek samping atau gejala-gejala 3 jenis vaksin yang sudah ada nih sekarang, entah Moderna, entah Sinovac, AstraZeneca, itu semuanya tergantung individunya masing-masing.
Jadi ada orang yang mempunyai timbul KIPI atau namanya ikutan gejala keluhan keluhan disebabkan karena pasca vaksin, ada juga yang tidak. Nah, untuk mencegah itu kan orang gini, oh saya takut ya nanti timbulnya ini. Ya sudah gini, kalau kita mau vaksin, mau berangkat vaksin, lihat kondisi kita. Kita dalam keadaan sehat dulu, gitu ya. Tidak dalam keadaan sakit. Misalnya kita lagi panas, lagi batuk, nggak usah divaksin dulu, tunda. Gitu. Tapi kalau kita dalam keadaan segar bugar, tidak ada keluhan, tapi kita punya riwayat penyakit nih. Nah, kita lihat riwayat penyakitnya. Apakah kita punya riwayat penyakit yang jangka panjang, maksudnya sudah terbiasa sakit itu, tapi kita sudah dengan obat yang teratur, ya enggak apa-apa, boleh divaksin. Nah, tapi kalau sekarang saya punya riwayat penyakit, tapi saya lagi kambuh nih penyakitnya, ya ditunda vaksinnya, seperti itu. Itu satu. Kedua, kalau kita berangkat vaksin, kalau bisa kita makan. Ada sugesti orang misalnya, nanti saya ketakutan nih, keringat dingin, pingsan. Lebih baik kita makan lagi. Bu. Nah, terus ketiga, yakin dirinya kalau itu tidak apa-apa. Jadi ada orang yang mempunyai efek samping, ada juga tidak, tergantung individu masing-masing. Jadi yakin aja kalau lebih baik saya sakit divaksin, maksudnya dengan panas, dengan itu, tapi kita dengan obat, daripada kita nanti sakit yang tadi. Begitu, itu intinya. Terus dengan vaksin ini, otomatis kan semua masyarakat meningkatkan herd immunity untuk masyarakat setempat. Jadi biar ini cepat lewat, cepat lewat, kita bisa hidup normal kembali. Walaupun prokes tetap jalan, tapi kita pandemi akan terlalu dengan baik. Ini kan sekarang kita kayak kemarin yang kita melihat Tokyo lah, Olimpiade, sudah mulai bisa ya. Nah, kapan kita mau seperti itu, gitu loh. Apalagi kita target besok PON bulan Desember apa bulan apa ya? Yang 2020. Untuk 2021 ini. Iya, PON. Nah, ayo untuk mensukseskan itu, ayo kita sama-sama prokesnya yang jalan dan terutama vaksin. Artinya Bu, kalau berbicara tentang yang akan persiapan vaksin tadi, meskipun kita dalam keadaan sehat, artinya tidak ada penyakit, artinya kan tetap perlu persiapan tuh Bu, menjelang vaksinnya. Kan sering kali banyak terjadi itu mereka misalnya cuma sarapan, terus nanti antrinya panjang, tiba-tiba giliran mereka itu jam 12, padahal dia sarapan misalkan jam 8, kan ini sudah dalam keadaan kosong perut nih, dapat jatah jam 1 misalkan atau jam 11. Nah ini kan sering kali terjadi, artinya ketika mereka divaksin tubuhnya dalam keadaan lemah. Jadi kan kalau kita persiapan banget itu kan, misal kita tidur cukup, jangan begadang lah, besok pagi, jadi kita nggak begadang dulu. Terus kedua, kita makan. Ya misalnya kalau sarapannya dikit agak dibanyakin. Dan jangan lupa mau vaksin itu minum aja sendiri. Karena apa? Roti ya Bu ya. Karena kan kita antri, kita kan nggak boleh yang buka masker. Kan? Kita kan tidak tahu. Iya juga sih. Walaupun orang-orang yang lagi antri, kita nggak tahu itu OTG. Kita betul. Karena sebelum divaksin kan tidak diswab dulu. Kita kan tidak tahu. Nah, otomatis kan kita pakai masker terus tuh. Sehingga pada saat itu kita bawa minum aja sendiri. Kalau mau minum ya minum di situ. Betul. Nah, kita menjaga diri kita sendiri untuk supaya sehat. Itu aja intinya. Betul. Iya sih. Karena ya itu yang membuat kemudian masyarakat itu kadang-kali misalkan di kota Jogja yang tersentral gitu kan, di PDAM, terus di mana lagi kan di Exit Square gitu kan. Misalnya dikasih jatah 800.000 gitu, paling nanti pasti ada sisa gitu kan, karena kalau ketika kok Astra yang mundur, nah itu berbicara itulah Bu ya, artinya tadi Ibu sudah menyampaikan tadi kan bahwa harus ada persiapan gitu kan. Sebetulnya mau Sinovac, mau AstraZeneca, mau Moderna itu sama.
Sama semuanya. Apalagi sekarang kalau ke luar negeri harus pakai AstraZeneca, kan gitu. Kalau Sinovac dia tidak boleh keluar negeri, gitu kan. Sekarang kan begitu, ada yang kalau mau ke negara mana, misalnya Eropa, dia harus freezer, kan gitu kan. Freezer gitu harusnya. Sebetulnya mau jenis apapun vaksin itu yang penting untuk melindungi diri kita sendiri. Dan herd immunity tadi, sehingga sama saja mau Sinovac, mau AstraZeneca, mau Moderna sama. Yang penting kita sebelum vaksin itu benar-benar jaga kesehatan kita sendiri, tidur cukup, makan cukup, dan benar-benar jaga kesehatan supaya tidak ada efek samping daripada vaksin tadi. Itu mau jenis apapun vaksin, kalau kita menjaga, maksudnya persiapan diri kita mau divaksinnya sudah cukup, insya Allah baik. Betul. Berarti apa Bu yang perlu ditegaskan ke masyarakat Jogja? Karena dari sharing kita kemarin di podcast sama Pak Wali juga, ya memang ada beberapa kendala tetap terkait dengan soal jenis vaksin. Terus ya banyak juga termakan berita hoax kan Bu, lihat berita gini. Jadi kalau bisa seluruh masyarakat, sebetulnya ini kan sudah, karena saya rumahnya juga kota Jogja ya. Maksudnya semua di RT RW sudah mulai mengaktifkan, ayo kita vaksin. Sudah, ayo kita daftar vaksin, mau jenis apapun vaksinnya kita laksanakan ke vaksin. Karena apa? Sambil menyiapkan diri kita sendiri. Ya tadi, mau jenis apapun, kalau daya tahan tubuh kita baik, kesehatannya kita baik, insya Allah tidak ada efek samping apapun. Kalau ada KIPI, maksudnya ada gejala ikutan setelah vaksin atau KIPI tadi, itu kan sudah dikasih tahu. Kalau dia nanti ada keluhan bengkak atau nyeri, ya cukup dengan kompres. Tidak usah, cukup dengan kompres satu. Terus kalau kita mulai pusing sekali pada saat itu, kok saya pusing ya ini, kita bisa di situ nanti akan diberikan obat yang biasa atau yang ada di rumah, bisa dengan paracetamol, asal bisa dengan asam mefenamat yang untuk anti sakitnya. Nah itu bisa itu. Kalau ada sampai alergi, sampai pingsan gitu, bisa langsung ke rumah sakit. Karena apa? KIPI itu ditanggung oleh BPJS. Jadi ditanggung ya? Tidak usah takut untuk nanti ini tambah saya berat, tambah ini efeknya saya mengeluarkan uang banyak, tidak. Karena itu bisa bawa ke rumah sakit dan itu menjadi tanggungan BPJS. Jadi asal gejala KIPI maksudnya gejala penyakit yang mengikuti setelah vaksin itu ditanggung oleh BPJS. Nah ini selanjutnya Bu, terkait dengan soal berbicara imunitas ya Bu ya. Kan kadang di masyarakat tuh kan banyak misalkan soal ngambil vitamin D dari alam itu, misalkan kita panas gitu kan, berpanas, berjemur itu kan ada yang bilang jam 8, yang bilang jam 9. Wah itu banyak beredar itu, akhirnya kan masyarakat bingung ini yang mana yang ini gitu kan. Nah itu satu. Yang kedua misalkan juga persoalan ya mungkin itu dulu. Nanti ada persoalan di rumah sakit juga sih sebenarnya, misalkan orang takut ke rumah sakit nanti dikopikan. Itu kan sering juga kan, terjadi kadang Bu. Jadi gini, sekarang itu lagi trennya, bukan trennya. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu bisa dapat dari dalam dan dapat dari luar. Kalau dari dalam, yaitu kita dengan memasukkan vitamin di dalam tubuh. Nah sekarang itu kalau untuk menderita COVID, pasien-pasien COVID itu biasanya dianjurkan untuk vitamin C dan vitamin D untuk meningkatkan daya tahan tubuh. C itu bisa dapat dari obat C, atau bisa dari buah-buahan. Entah jeruk ya, bisa jeruk, bisa tomat. Dia juga mengandung vitamin C, atau juga D itu dari sinar matahari. Sinar matahari yang dari pagi, bisa pagi atau sampai jam 10 gitu ya. Di pagi sampai jam 10. Tapi saya lagi bekerja kan, misalnya ada orang bekerja, bisa lah dari jam 7. Bisa kan? Nah itu kan juga bisa, asal menggunakan. Atau pada saat hari libur kita bisa sepedaan atau berjemur pada hari libur gitu kan.
itu juga bisa. Nah itu kalau yang dari luar. Nah itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Itu kalau misalnya dari vitamin C dan D seperti itu. Kalau yang dari tadi apa sih untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Dengan itu kalau yang sederhana dari buah-buahan itu ya Bu ya? Bisa dari buah-buahan, tidak harus kita cari vitamin C semuanya. Boleh vitamin C yang dari luar, bisa juga dari buah-buahan. Atau minuman yang sering rame itu Bu, misalkan serai, lengkuas itu ya ala rakyat lah itu. Silahkan saja. Itu kan kalau misalnya serai sama jahe itu kan katanya untuk meningkatkan sirkulasi darah supaya tidak terjadi pembekukan darah. Itu kan hanya sirkulasi darah. Tapi kalau untuk yang C dan D itu cukup dengan bisa buah dengan vitamin dan dengan serat tambahan aja. Iya. Udah cukup. Oke. Nah, yang selanjutnya yang kita bicarakan tadi Bu, kalau rame itu jadi rumah sakit itu harus melindungi karyawan atau nakesnya dan pasiennya itu sendiri. Melindunginya dengan cara apa? Adalah saya harus melindungi dengan nakes kami harus merawat pasien jika terkonfirmasi COVID, dia harus pakai baju pelindung, APD namanya. Alat pelindung diri, sehingga alat pelindung diri itu kan otomatis dia harus overprotective, sehingga supaya untuk memakai itu dia harus jelas pasien itu COVID apa bukan. Nah, dengan untuk menentukan itu pasien yang datang ke rumah sakit kami swab dulu, gitu ya. Jadi setiap pasien datang di rumah sakit kami screening. Kita lakukan screening. Screeningnya seperti biasa lah, pernah pergi jauh apa tidak, pernah daerah endemik apa tidak, sebelumnya sakit batuk pilek apa tidak. Nanti kalau memang harus dirawat di rumah sakit, kan kita harus melindungi nakes-nakes kita. Nah, itulah dilakukan swab antigen. Nah, kalau positif kan kita rawat di pasien COVID. Nah, sehingga nakes kita pakai pelindung diri pada APD tadi. Nah, itulah kenapa sih pasien kok kesannya di COVID kan tidak. Untuk melindungi pasien itu sendiri dan nakes, caranya itu. Karena apa? Kalau kita tidak lakukan gitu, dilalah saya masukkan ke ruangan pasien yang non COVID lah misalnya. Dia tidak COVID, tapi semua pasiennya ada yang COVID, dimasukkan itu kan dia nanti ketularan juga. Iya, betul. Nah, kan? Otomatis makanya kenapa sih dilakukan screening tadi, di swab dulu untuk supaya menentukan ini COVID apa tidak. Makanya kadang-kadang orang manage, nanti di COVID kan. Jadi supaya melindungi dia itu dan nakes kita, makanya dilakukan swab. Gitu. Bahkan kalau usul saya Bu, penjaganya pun harus di swab juga gitu. Karena kan kalau awal-awal ya Bu ya. Saya kan awal Maret itu saya masuk rumah sakit kan operasi. Yang jaga itu tidak di swab. Nah, ini kan rawan juga tuh Bu. Ya mungkin kalau awal-awal kan masih virus yang belum delta ya. Kalau sekarang sudah ngeri ya. Kalau misalkan penjaganya nggak diperiksa, nggak di antigen terus dia positif, antar penjaga menular, ngeri juga tuh Bu. Sekarang kan ada aturan rumah sakit itu yang jaga hanya satu. Satu sekarang ya. Masuk ruang di ruangan itu hanya satu. Sehingga dan kita jelas satu itu hanya itu saja, tidak boleh dia bergantian. Malah kalau misalnya yang pasien COVID, betul. Dirawatnya pasien COVID misalnya, ini nggak bisa ngapa-ngapain, maksudnya tidak bisa, dia memang keterbatasan sudah dia dalam keadaan stroke, dilalah COVID, sehingga dia harus ada yang dampingin untuk membantu. Otomatis rumah sakit boleh didampingi pasien yang COVID ya, misalnya boleh didampingin kalau dia memang benar-benar keterbatasan bergerak. Dia harus kita swab dulu. Yakin kalau dia misalnya negatif, dia tidak boleh keluar dan dia nanti akan berisiko akan terjangkit positif. Gitu ya. Kalau misalnya dia negatif. Tapi kalau dia positif, misalnya positif, keluar pun kita harus swab.
apakah dia sudah positif atau negatif. Kalau dia masih positif, dia nggak bisa keluar. Tapi kalau sudah negatif, dia bisa keluar. Pasien itu keluar loh. Kalau pada pasien keluar, itu kalau yang COVID. Kalau yang non COVID, memang kami dianjurkan untuk swab. Benar Bu. Apalagi yang kadang-kadang kan keluarga saya dari Jakarta atau dari mana itu kita tidak boleh. Jadi cukup satu saja yang menunggu. Gitu. Kalau kami kemarin 2 orang maksimal dan itu nggak boleh ganti memang. Cuman waktu itu belum periksa. Nah kalau sekarang mungkin pasti harus swab tuh ya, harus antigen gitu. Oke Bu, menjelang terakhir apa yang perlu Ibu tegaskan, karena ini kan berkaitan juga proses vaksinasi September Oktober itu Kota Jogja targetnya itu selesai, dan ya mungkin juga level ini harus segera turun ini kan biar semua aktivitas perekonomian masyarakat bisa dimulai kan. Kalau saya sarankan segeralah kita vaksin untuk melindungi diri kita apapun sendiri. Jenis vaksinnya tuh Bu ya. Apapun jenis vaksinnya, kita tidak bisa memilih saya maunya Sinovac ya, mau AstraZeneca, mau Moderna. Apapun jenis vaksinnya silakan langsung vaksin. Ibu jenis vaksinnya apa? Saya sudah macam-macam. Ada Moderna ada Sinovac jadi semua. Karena dilarang memang programnya itu. Kalau saya yang pertama dan kedua harus Sinovac. Yang ketiga harus Moderna. Ya sudah dijalani itu programnya. Tiga-tiganya saya sudah melakukan. Karena nakes ya Bu ya. Jadi apapun jenis vaksinnya silahkan untuk vaksin. Satu. Kedua, untuk melindungi diri kita dan herd immunity. Terus ketiga, ayo sama-sama, maksudnya program vaksin ini benar-benar digiatkan dan kita itu terbebas dari pandemi ini. Terus sebelum kita berangkat vaksin, tentukanlah diri kita dalam keadaan sehat. Nah, kalau memangnya kita punya riwayat penyakit yang harus rutin tiap hari minum obat, konsultasi ke dokter yang merawat. Seperti itu. Nah, dokter itu sekarang sudah bisa lebih mudah. Jadi bukan jadi lebih mudah ya. Jadi kita berkonsultasi, saya bisa apa tidak? Karena sekarang PAPDI itu Persatuan Penyakit Dalam Indonesia itu sudah menentukan mau kanker, mau jantung, mau ini dalam kondisi dia dengan baik, obat rutin boleh dilakukan vaksinasi. Terima kasih Bu Ari atas waktunya. Mudah-mudahan edukasi ini bisa menambah referensi masyarakat Kota Jogja menghadapi situasi sekarang gitu kan, terutama masalah vaksin tadi, bahwa masyarakat Kota Jogja ini harus segera vaksin yang belum divaksin gitu ya. Begitu sahabat Serdadu, kita jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.